Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Video ini ya, kali ini kita akan menjelaskan ya sedikit terkait dengan respon rukyah tadi ya, respon rukyah tadi. Karena ketika nggak respon artinya gagal gitu lah, artinya rukyahnya tidak berhasil teman-teman semua. Nah, di video ini kita akan sampaikan, jadi ada lebih dari 20 faktor ya. Jadi ada di pasiennya itu sendiri dan ada pada praktisinya, pada perukyahnya. Nah, kali ini kita akan bahas terkait kesalahan yang ada pada pasien ya, pada orang yang merukyah ya, orang yang dirukyah ya. Karena kita sampaikan ya, ini kita sedang rukyah mandiri ya, bukan dirukyah orang lain. Jadi yang kita bahas adalah kesalahan yang ada pada pasien itu sendiri ya, yang ada dalam orang itu sendiri. Apa aja? Yuk kita simak bareng-bareng ya teman-teman semuanya. Semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil ya, insyaallah. Nah, ini kesalahan yang ada pada diri pasien. Yang pertama ya, masih melakukan kesyirikan ya, masih melakukan kesyirikan. Jadi misalkan ya kan, masih ada jimat yang masih diyakini, yang masih dipakai, atau ada yang di rumah, atau bahkan dia meyakini hal-hal lain, ada yang menyembuhkan selain dirinya, seperti itu ya, masih syirik. Yang kedua, tidak mau dirukyah. Jadi di sini bisa ragu, bisa di sini bisa ragu ya kan, atau menolak ya, nggak mau, memang ya nggak mau dirukyah ya. Atau ada perisai itu hijaban masturo ya, itu Allah halangi ya. Atau juga bisa karena terpaksa atau dipaksa. Jadi rukyah itu harus mau dengan kerelaan dirinya ya, harus ridho dirinya untuk dirukyah. Jadi harus mau, memang harus dirinya berkenan, apa itu teman-teman semua ya. Jadi nggak bisa dipaksa ya. Kalau mungkin di awal ya kan dipaksa is oke, boleh gitu kan ya. Bisa jadi ketika dengan dibacakan rukyah diri hatinya melembut ya begitu. Tapi kalau setiap rukyah dia dipaksa, ini nggak bisa. Seperti itu ya. Oke, tidak mau untuk dirukyah. Yang ketiga ya, tidak ada upaya untuk hijrah. Nah, ini maksudnya apa teman-teman semua ya? Tidak ada upaya untuk hijrah. Artinya dia tidak mau merubah dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya ya kan, dia ketika rukyah ya, ketika sebelum rukyah lah ya, dia misalnya nggak sholat gitu ya, terus abis itu dia nggak mau untuk sholat gitu lah, nggak mau berubah untuk sholat setelah ini, nggak mau memperbaiki diri gitu lah ya. Bisa kak rukyahnya? Nggak bisa, itu nggak berhasil itu biasanya ya. Jadi memang konsep kalau kita mau sembuh dengan rukyah syar'iyah, dengan terapi Al-Quran, kita harus siap juga untuk hijrah. Kita harus siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik, baru akan bisa terbantu itu. Seperti itu. Tapi kalau kita sendiri nggak ada niatan untuk hijrah ya kan, yo nggak iso nggak iso kok, nggak iso sih nggak bisa itu Jawa ya teman-teman semua ya.
Nah, seperti itu. Jadi harus ada upaya untuk hijrah, ya kan. Ya misalkan ya kan, selama ini sholatnya bolong-bolong ya harus dibenerin lah mulai sekarang sholatnya. Atau sholatnya selama ini nggak ada sunnahnya atau nggak jamaah gitu ya untuk laki-laki ya. Nah, maka yuk sekalian mulai bangun untuk berjamaah. Artinya harus ada upaya untuk hijrah. Otomatis hijrah kepada yang lebih baik di situ. Oke. Yang keempat, orientasi kesembuhan. Maksudnya gimana? Jadi dia itu ruqyah hanya untuk kesembuhan. Mek pengen waras tok gitu loh. Kok Jawa lagi? Hanya ingin sembuh saja. Ya, bukan kesembuhan dia untuk ketaatan, bukan. Tapi kesembuhan dia untuk pekerjaan misalnya seperti itu. Wah nanti Ustadz, saya kalau sembuh nanti saya akan kerja lagi ya. Bukan untuk ketaatan gitu. Jadi bukan untuk ketaatan. Nah seperti itu teman-teman semuanya. Jadi orientasinya hanya untuk sembuh. Maka dari itu saya sering menyampaikan kepada teman-teman saya, jamaah-jamaah saya, ya, kalau mau cepat sembuh, ya kan, harus, ya kan, harus, ya kan, sembuh untuk taat, sembuh untuk ibadah. Ya, karena apa? Karena kita ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Dzariyat di situ disebutkan manusia dan jin diciptakan untuk beribadah. Artinya kita hidup ini untuk ibadah. Kalau kita berupaya, berusaha ya, jika kita sehat ini untuk ibadah, pasti Allah bantu itu. Pasti Allah support di situ, teman-teman semua. Nah, maka tadi jangan cuma kesembuhan dunia, tapi kesembuhan yang akhirat nanti yang dikejar ya, kesembuhan hatinya, bukan kesembuhan cuma fisik doang, tapi hatinya juga sembuh, itu yang utama di situ. Jadikan sembuhnya untuk taat, sembuhnya untuk ibadah. Oke. Yang selanjutnya, yang kelima, tidak komitmen dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Otomatis ya, kalau kita mau sembuh, yuk harus kita komitmen dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, apa yang disampaikan Al-Qur'an, lakukan semuanya. Sunnah-sunnah apapun, yuk kita kerjakan. Yang keenam, mengeluh dan berputus asa. Nah, ini juga Masya Allah ya. Udah stop. Sebelumnya mungkin kita tidak pernah sembuh, kita udah berobat kemana-mana dan gak sembuh-sembuh. Jangan mengeluh, jangan berputus asa. Artinya jangan sering, aduh ini gimana nih gak sembuh-sembuh, aduh gimana nih gak sembuh-sembuh. Jangan. Ya, sekarang jangan seperti itu sudah teman-teman semuanya. Yuk sekarang kita harus bisa bersyukur. Misal ya, kita sakit apa ya? Sakit apa misalkan? Sakit pusing gitu ya, kepala gitu ya misalkan. Jangan aduh ini kepala saya sakit, jangan, sudah rubah sekarang konsepnya. Rubah sekarang konsepnya. Ya. Jadi jangan sambat, jangan seru lalu mengeluh. Tapi rubah sekarang. Alhamdulillah pusing gitu kan. Bisa jadi ini mengingatkan saya kepada Allah. Alhamdulillah mulut saya masih bisa makan, ya kan? Alhamdulillah tangan masih bisa bergerak. Alhamdulillah kaki bisa melangkah. Alhamdulillah. Banyak yang harus disyukuri. Jangan mengeluh dan jangan berputus asa. Oke? Mulailah kita bersyukur dan semangat lagi untuk menjemput kesembuhan yang telah Allah janjikan dengan Al-Qur'an itu. Yang ketujuh, ya, masih bermaksiat atau mencampur ketaatan dengan kemaksiatan. Jadi ibadah jalan, maksiat jalan gitu lah. Nah ini potensi, ini kita nggak akan sembuh-sembuh itu. Ya. Jadi harus ya, tinggalkan udah maksiat. Yuk kita mulai bangun ketaatan. Ya seperti yang saya sebutkan tadi di awal, sembuh untuk taat. Nah, insyaallah ya. Yang kedelapan, masih bersahabat dengan setan. Apa masih bersahabat dengan setan? Ya misalkan dia masih pakai ilmu-ilmu yang mengundang setan, masih pakai nerawang dan sebagainya, atau masih pakai ritual-ritual yang mengundang setan,
atau amalan-amalan yang mengundang setan di situ. Seperti itu. Apa aja? Wah, nanti kita jelaskan panjang lebar nanti insya Allah ya. Yang selanjutnya, membenci sunnah. Membenci sunnah. Nah, ini jangan jangan sampai terjadi ya. Sunnah itu seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah di situ. Ya. Baik itu perintahnya atau dari kata-katanya, perilakunya atau perilaku sahabat yang dibenarkan Rasulullah. Jangan dibenci sunnahnya. Misalkan ya pakai jenggot gitu ya. Kan jenggot sunnah tuh ya. Terus wah, pakai jenggot kok kayak kambing. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Semakin panjang jenggot semakin goblok. Waduh, jangan ya. Jangan seperti itu ya. Subhanallah ya. Ya, jangan benci sunnah. Yang selanjutnya, tidak istiqomah dalam ruqyah mandiri. Ya, tidak istiqomah dalam ruqyah mandiri. Nah, ini yang paling berat ya. Jadi kita nanti ruqyah itu harus istiqomah. Jadi ada ruqyah pertama, ruqyah kedua, ruqyah ketiga dan seterusnya. Jadi ruqyah itu nggak harus cuma sekali gitu. Ya karena sembuhan kita bisa jadi nggak sekali. Bayangin coba misalkan kita sakit udah 5 tahun ya, terus baru ruqyah sekali doang minta sembuh. Kita mau berobat ke dokter udah sekian kali gitu ya, nggak sembuh-sembuh ya kan. Kita berobat ke dukun berkali-kali, bahkan sampai harta kita habis nggak sembuh-sembuh. Datang ruqyah sekali terus minta sembuh. Butuh proses ya ikhwah ya, butuh proses ya. Maka dari itu kita harus istiqomah di situ. Ya, kita harus istiqomah dalam ruqyah ya. Insyaallah moga-moga dengan istiqomah ini pasti Allah kasih insyaallah. Saya yakin Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Ya, ketika Al-Qur'an menyembuhkan, maka yakin Al-Qur'an akan menyembuhkan di situ. Insyaallah ya. Ini kesalahan-kesalahan yang ada pada pasiennya, ada pada diri. Nah, terus ini kesalahan praktisinya. Nah, ini ketika kondisi panjenengan sudah diruqyah ya, tapi nggak sembuh-sembuh ya. Nah, tapi kita nggak bahas ini ya. Terus selanjutnya, tidak ada ruqyah yang gagal ya, tidak ada ruqyah yang gagal. Catat besar-besar nih ya. Namun butuh proses untuk menggapai rahmat Allah yang maha tinggi ya. Nggak ada ya ruqyah yang gagal teman-teman semua ya. Semua butuh proses ya. Ya, nggak ada yang instan ya, nggak ada yang instan ya. Pengobatan ruqyah itu nggak ada yang instan. Semua pengobatan nggak ada yang instan. Jangankan ini ruqyah ya, kita bikin mie instan aja ya, yang udah tahu mie instan itu juga butuh proses ya. Kita butuh membeli mie-nya di toko gitu kan ya, di toko sembako itu kita bawa pulang gitu. Kita mau belinya juga buka dulu ya Kak, dimasak dulu, ambil kompor, ambil air, masih butuh proses. Nggak langsung kita beli mie instan itu langsung jadi, nggak begitu ya. Insya Allah itu gambaran aja ya, jangan terlalu dalam mensikapi itu ya. Oke, jadi tidak ada ruqyah yang gagal insya Allah ya, namun butuh proses ya untuk menggapai rahmat Allah yang maha tinggi ya. Itu ucapan dari Ustaz Fadlan Abu Yasir LC. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya di pertemuan kali ini ya, penyebab kegagalan ruqyah di situ. Moga-moga bermanfaat ya, moga-moga kita bisa ambil kebaikan di sini insyaallah ya. Baik, saya Taufik ya, Rapati Probolinggo, moga-moga bisa diambil manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.